Halo, selamat pagi anak-anak kelas 8. Bertemu kembali dengan saya Pak Aris di gelombang bagian 2. Berikut kompetensi dasarnya. Indikator kompetensinya kali ini masih di poin 3 dan 4. Besaran gelombang. Karena merupakan getaran yang merambat, maka besarannya mirip dengan getaran. Pak Aris akan menjelaskan menggunakan kedua gambar berikut sebagai perbandingan. Waktu. Kita tahu ada waktu getar, ada waktu gerak. Waktu yang di sini tentu saja maksudnya adalah waktu gerak. Dari awal dan akhir, gelombang A maupun B waktu bergeraknya sama. Frekuensi. Kalau di getaran kan banyaknya getaran tiap waktu. Kita lihat di sini banyaknya lengkungan ya. Ada 1, 2, 3, 4. Sementara kalau B hanya 3 dalam range waktu yang sama. Jelas berarti yang frekuensinya lebih sering adalah yang A. Maka frekuensi A lebih besar dibanding B. Karena frekuensi itu berbanding terbalik dengan periode, otomatis karena frekuensi A lebih besar daripada frekuensi B, justru periode A lebih kecil daripada periode B. Ingat, kalau periode T besar, kalau waktu T kecil. Kalau waktu itu dari awal sampai akhir gelombang, kalau periode itu hanya untuk satu gelombang. Ada hal baru yaitu panjang gelombang, kita belum tahu apa itu, dan cepat rambat. Panjang gelombang akan kita bahas di pertemuan ini, sedangkan cepat rambat akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Mari kita bahas panjang gelombang. Panjang gelombang adalah jarak satu gelombang. Kalau gitu kita perlu tahu apa aturan untuk satu gelombang. Untuk jenis transversal, aturannya adalah satu bukit, satu lembah. Penggambarannya sebagai berikut. Ini misalnya kita lihat ada satu bukit dan ini satu lembah, maka dia termasuk satu gelombang. Bentuk lain. Ini setengah bukit, karena kalau satu bukit sekian kan berarti sekian setengah bukit. Yang sebelah sini juga setengah bukit, setengah tambah setengah jadinya satu bukit. Ini satu lembah, berarti ini termasuk satu gelombang. Berikutnya, ini ada satu bukit. Yang ini setengah lembah. Yang ini setengah lembah, setengah sama setengah berarti satu. Berarti satu bukit dan satu lembah, berarti ini juga termasuk satu gelombang. Bagaimana untuk jenis longitudinal? Satu rapatan, satu renggangan. Kita cek, di sini ada satu rapatan, sebelah sini ada satu renggangan. Bisa juga dengan bentuk sebagai berikut. Di sini ada satu rapatan, di sini ada setengah renggangan, di sini ada setengah renggangan. Setengah sama setengah berarti satu. Pas satu rapatan, satu renggangan, berarti satu gelombang. Contoh berikutnya, ini ada setengah rapatan, sebelah sini ada setengah rapatan. Setengah sama setengah berarti satu rapatan. Sementara di sini satu renggangan, berarti ini juga termasuk contoh satu gelombang. Mari kita aplikasikan pengetahuan di atas untuk beberapa contoh soal. Tentukan jumlah gelombangnya. Ada sebuah gambar gelombang yang kita cari jumlah gelombangnya. Kita lihat ini satu bukit, satu lembah, satu bukit, satu lembah. Sehingga kalau di total ada dua bukit dan dua lembah. Kalau duanya Pak Aris keluarkan jadi 2 dalam kurung satu bukit plus satu lembah. Padahal kita tahu satu bukit dan satu lembah itu sama saja dengan satu gelombang. Berarti 2 kali 1, berarti ini ada 2 gelombang. Berapa jumlah gelombangnya? 2. Ada cara lain untuk menentukan soal yang sama. Ini contoh.
Caranya adalah pertama kita bagi dulu bukit atau lembahnya menjadi separuh. Saya sebut saja separuh lingkaran ya. Ada berapa separuh lingkaran? Kita cek. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jumlah gelombangnya 8/4. Loh, kok bisa ada 4 Pak Aris? 4 itu dari bawaan yang namanya satu gelombang itu ternyata ada 1, 2, 3, 4 kali 1/4 lingkaran. 8 bagi 4 hasilnya sama dengan tadi 2. Nah, pengetahuan ini akan kita pakai untuk aplikasi selanjutnya. Pertama kita bikin dulu 1/4 lingkarannya. Kita kasih 1/4 lingkaran. Kita hitung jumlah 1/4 lingkarannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti jumlah gelombangnya 8 dibagi 4, 2. Sekarang mari kita temukan panjang gelombang. Biasanya dalam soalnya akan diketahui dari awal sampai akhir itu jaraknya, contohnya ini 14 meter. Sama, kita buat 1/4 lingkarannya. Lalu kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Panjang gelombang kan disimpulkan lambda, ini bacanya lambda. Ada 7/4 lambda yang totalnya adalah 14 meter. Berarti lambdanya adalah kebalikannya 4/7 dikali 14. 14 dan 7 dicoret jadi sisa 2. 2 kali 4, 8 meter. Nah, pengetahuan tersebut ternyata bisa membuat kita mencari periode. Contoh, dari awal sampai akhir ini waktunya 20 second. Berapa periodenya? Kita buat 1/4 lingkarannya dulu. Lalu kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ada 10/4 periode sama dengan 20 second. Berarti periodenya adalah 4/10 dikali 20. 20 dibagi 10, 2. 2 kali 4, 8 second. Atau kalau kita perluas dengan mencari frekuensi, hasilnya adalah 1/8 Hz. Tolong diingat-ingat. Coba sekarang soal yang sama tapi Pak Aris langsung cari frekuensi. Gimana caranya? Apakah hasilnya sama 1/8 Hz? Sama, kita buat dulu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita buat jumlah gelombangnya 10/4 atau 2,5. Kita tahu frekuensi di getaran rumusnya jumlah getar per waktu getar. Sekarang karena ini gelombang, maka kita ganti menjadi jumlah gelombang per waktu gelombang. Jumlah gelombangnya tadi kan 2,5, waktu gelombangnya kan 20 second. Ternyata 2,5 dibagi 20, silakan bisa dicek, adalah 1/8. Berarti hasilnya sama dengan cara yang sebelumnya tadi. Silakan untuk menguji pemahaman kalian, kerjakan kuis berikut. Kerjakan di kertas bebas rapi sopan, foto lalu upload ke Google Classroom. Sekian video Pak Aris, terima kasih sudah menonton. Tetap sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati.